Materi terakhir, udah saya share belum? Materi terakhir. Tentang komunikasi organisasi. Udah, Pak. Ada? Udah. Tolong Belum, di-share Pak. screen. Silakan. Siapa yang share screen? Oke, kita masuk. Kita sudah belajar yang pertama adalah pengantar komunikasi. Kita sudah belajar komunikasi intrapersona terkait bagaimana kita mengungkapkan diri. Kita sudah belajar komunikasi interpersonal, bagaimana hubungan satu orang dengan orang yang lainnya. Kita sudah belajar komunikasi melalui verbal maupun nonverbal. Ya, dan dan hari ini kita akan belajar tentang komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi kelompok, ya, komunikasi kelompok dalam konteks organisasi. Karena belum tentu yang namanya komunikasi kelompok itu konteksnya organisasi. Misal, kalian kumpul-kumpul ya di kantin, itu kelompok, ya enggak? Makan satu meja berdelapan, itu kelompok. Tapi apakah itu organisasi? Enggak, ya. Nah, kita di sini belajar komunikasi organisasi, di mana komunikasi kelompok yang berada dalam konteks organisasi. Next. Next, siapa? Nah, mungkin kalian sudah paham lah, sudah ahli kalian terkait dengan organisasi, karena kalian sudah belajar pengantar manajemen. Baik menggunakan bukunya Griffin atau Tehani Handoko. Itu pasti sudah dikupas tuntas terkait dengan organisasi. Saya di sini hanya menyinggung sedikit terkait organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, kelompok individu. Pertanyaan saya untuk Arif Indarto. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya kamu naik angkot dan di dalamnya ada 10 orang, apakah itu termasuk organisasi? Enggak, Pak. Kenapa? Tujuannya berbeda. Kalau angkot jelas tujuannya sama. Mana ada angkot yang orangnya yang satu menuju ke barat, yang satu menuju ke timur? Enggak, tujuannya jelas kalau angkot sama, ya dong. Kita semua menuju misalnya ke terminal, ya ke terminal semua. Enggak ada yang berhenti di tengah jalan, Pak. Apa? Di pertengahan jalan gitu kan biasanya ada yang berhenti. Iya, tapi kan sebagian besar tujuannya sama atau arahnya sama. Ya enggak? Iya. Tapi tidak diorganisir atau tidak diorganisasikan. Ya gitu, apalagi kalau dalam angkot. Satu sama lain kenal nggak? Enggak. Nggak kenal. Gimana caranya mau diorganisasikan? Ya nggak, satu sama lain aja nggak kenal. Ya nggak, gimana ceritanya mau diorganisasikan? Apalagi tambah pengertian yang kedua. Memiliki tingkat struktur yang berbeda-beda. Ada ketuanya, ada wakil, ada anggota. Di angkot nggak ada strukturnya. Yang ada hanya supir dan penumpang. Ya itu bukan struktur. Ya itu adalah fungsinya sebagai supir dan sebagai penumpang, bukan struktur. Ya. Nah, dalam organisasi itu ada yang namanya struktur formal dan informal. Kalau formal itu yang terdapat dalam bagan organisasi. Misal, kalau di PKN-STAN ada yang namanya direktur, kaprodi, kajur, dosen, kepala BAK, kepala BKU, dan lain sebagainya. Itu formal. Sedangkan yang informal adalah kalau kalian lihat, saya pernah cerita mungkin ya, dalam suatu organisasi pasti ada yang namanya klik. Apa itu klik, Upi? Apa itu klik? Klik itu kayak cocok gitu, Pak. Apa? Cocok. Ya memang didasari oleh kecocokan. Miha.
Klik itu apa, Mika? C-L-I-Q-U-E. Klik. Nisa atau Mika ya, Pak? Mika. Mika. Oh, klik mungkin kayak satu, kayak kan kalau organisasi yang besar gitu, Pak. Terus kalau klik itu yang ada dibagi-bagi lagi jadi beberapa kelompok. Kelompok kalau dibagi-bagi lagi jalan kelompok itu formal apa informal? Klik itu formal apa informal? Hah? Ayo, Adam. Ya, Pak. Ya, klik itu apa? Klik itu kayak kelompok kecil kayak geng gitu kan, Pak? Ya, jadi yang namanya klik itu adalah geng. Benar kata Adam, geng. Jadi geng itu nggak formal. Yang formal itu adalah bagian yang terdapat dalam bagian organisasi. Tapi kalau klik atau geng itu nggak formal. Misal, ya, setiap kelompok besar itu ada gengnya. Ya, kayak kelas ini juga pasti ada gengnya. Mungkin sekarang nggak kelihatan karena kita lagi study from home. Tapi kalau udah study from class gitu ya, dari kampus atau dari kelas itu kelihatan banget. Misal, kalau misalnya kalian lagi habis kuliah terus dosennya keluar, itu pasti ada yang ngegeng-ngegeng sendiri tuh. Ada yang main PUBG, ada yang main ML, ada yang geng makan ke kantin, ada geng yang tidur, ada geng yang bagian ngobrol, ngerumpi, segala macam. Itu namanya klik atau geng. Ya, pasti ada yang namanya klik atau geng dalam suatu organisasi. Dan kemungkinan di antara klik atau geng itu pasti ada yang namanya orang yang terisolasi, isolated. Ya, orang-orang yang tidak memiliki geng sama sekali. Ya, ini antara ada dan tiada. Dia ada ya dicuekin, maksudnya nggak dihiraukan. Dia nggak ada juga nggak dicariin. Ya, nah itu dalam organisasi pasti ada. Ya, contohnya misalnya, dan klik ini tidak memandang struktur. Ya, seringkali klik ini tidak memandang struktur. Misalnya geng rokok nih. Kalau di kantor tuh ada geng yang bagian tukang rokok, tukang rokok, tukang ngopi itu di kantin. Itu dia nggak mandang mau eselon 3, mau pelaksana, mau siapa ya udah kalau ngerokok bareng, ngobrol bareng. Nah, di situ yang terjadi yang namanya komunikasi informal. Ya, itu namanya struktur informal. Oke? Organisasi memiliki tujuan, begitu juga orang yang berada dalam organisasi tersebut. Perbedaan tujuan diselaraskan melalui komunikasi formal dan informal dalam organisasi. Jadi kalau misalnya ada perbedaan tujuan, maka bisa diselaraskan dengan misalnya sosialisasi visi misi, kan gitu, itu bisa. Sosialisasi visi misi. Kemudian juga bisa melalui misalnya nongkrong-nongkrong, misalnya ada geng atau kelompok merokok nih, ya, nanya, bos, ke depan kita mau ngapain ya? Nah, dia ngejelasin di situ, nanti ke depan lu gini-gini ya, dengan bahasa yang lebih santai, dengan bahasa yang lebih tidak formal, tapi pesan dari organisasi tercapai. Ya, minggu depan kita harus gini nih, tahun depan kita semua harus kerjanya lebih giat lagi nih, tapi bahasanya lebih santai. Menurut kalian yang lebih efektif yang mana? David? Ya, Pak. Lebih efektif yang mana? Formal atau informal? Lebih ke informal sih menurut saya. Maksudnya lebih mungkin pemimpin pakai bahasa yang pas buat anak buahnya atau apa gitu. Mungkin formal sih lebih kurang sampai ke apa ya, anggota-anggotanya sih menurut saya. Iya, jadi kalau misalnya formal itu kadang-kadang ya kayak nggak usah kalian ngomong formal lah. Ketika kalian dengerin Pak Direktur atau pejabat STAN itu ngasih ceramah, kalian pasti kebanyakan ada yang ketawa-ketawa, ada yang ngobrol, ada cubit-cubitan, apalagi menggunakan Zoom. Ada yang matiin video, ada yang kemana, segala macam. Nah, tapi dengan informal, kita bisa melakukan pendekatan secara personal. Lu kemarin udah banyak nggak masuk nih, tahun depan kita harus lebih bagus lagi ya lu ya, soalnya banyak pengawasan nih dari pusat. Nah, oh iya gitu ya bos ya? Iyalah lu sering banget nggak masuk. Nah, dari situ biasanya pengaruhnya lebih besar.
Ya, daripada cuman sekedar diomongin secara umum. Karena apa? Karena kalau bicara secara formal mau nggak mau itu secara umum. Ya, secara umum. Nah, tapi kalau udah pendekatan secara interpersonal biasanya lebih ngena. Jangan sampai udah pendekatan informal nih, ngobrol berdua, tapi masih kaku juga, ya nggak nyampe juga kalau kayak gitu. Masalahnya di Indonesia itu gap antara atasan dan bawahan seringkali sangat jauh. Ya, seringkali sangat jauh sehingga pesan-pesan organisasi itu hanya mampu disampaikan melalui jalur formal. Ya, melalui jalur formal. Jalur informal itu terjadi atau bisa dilakukan ketika memiliki kedekatan secara emosional, memiliki hubungan yang gap-nya tidak jauh. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Berarti komunikasi informal nih kurang efisien juga dong, Pak. Maksudnya? Kalau misalnya cuman ke seorang gitu kan ini dalam komunikasinya organisasi yang banyak orang-orangnya. Sedangkan kita harus komunikasi informal ke satu orang gitu, Pak. Ya. Berarti tujuannya bisa nggak sama dalam satu waktu gitu, Pak. Tujuannya sama tetap, cuman mau nggak mau kita harus memiliki yang namanya selektif dalam melakukan komunikasi. Gini, misalnya di antara kita punya pegawai 100 orang. Ya, kita punya pegawai 100 orang. Yang bandel itu 10. Maka yang dilakukan pendekatan secara informal itu ya 10. Nggak usah semua dideketin satu-satu lah, uang yang lain nggak bermasalah mau ngapain. Kan gitu ya nggak? Kalau udah nggak bermasalah berarti cukup pakai komunikasi formal. Misalnya pakai sosialisasi, surat edaran, pakai pengumuman, selesai. Tapi kan ada beberapa yang balelo tuh apa? Yang rebel, yang nakal. Nah, yang nakal inilah dilakukan pendekatan. Ya, karena apa? Mereka nggak bisa pendekatan cuma ke formal. Pasti ada, apaan sih kayak dulu gini-gini aja. Emang dia orang baik? Nah, iya nggak? Emang bos kita orang baik? Nah, kan gitu. Tapi kalau ada pendekatan, gimana bos? Ngerokok dulu lah kita. Kan gitu. Ya, rokok, udah ngopi-ngopi, selalu ngopi. Ya, tahun depan, nah ini nih. Ya udah santai aja kita di sini. Gimana nih? Anak-anak sehat? Sehat, bos. Ya, sambil makan mie, ya pesen mie. Udah, kalau udah nyaman baru ngomong. Ya nih, dari bos atas banyak tekanan ke kita. Tahun depan jangan gini lagi lah, bos. Lebih enak lah, ya yang penting datang ke kantor tepat waktu lah. Mau di kantor mau ngapain ya nanti lihat nanti, kalau ada kerjaan ya dikerjain, kalau enggak ya enggak. Gimana, bos? Ya, udahlah jangan nakal-nakal. Gue yang pusing, bos. Nah, kalau dari pendekatan seperti itu kan lebih enak. Orang juga mikir, iya juga ya, kan gitu. Nah, dari situlah pentingnya pendekatan informal. Nggak usah deketin 100 orang ya gempor juga gitu loh. Ya pilih yang memang kira-kira memang perlu melakukan pendekatan informal. Dan pendekatan informal ini seringkali tidak harus disengaja. Kalau yang namanya pendekatan komunikasi formal kan memang disengaja, ada niatnya tertentu gitu kan. Misalnya kayak, oke ini ada peraturan baru disosialisasikan. Nah, kalau komunikasi informal itu nggak harus disengaja, bisa disengaja bisa tidak. Kalau memang kondisi urgent nih anak perlu dikasih tahu ya tanda-tanda berarti sengaja. Tapi sehari-hari kan dia bakal ngobrol terus di geng itu sambil ngopi, sambil ngobrol. Nah, pimpinan harus bisa memasukkan nilai-nilai tersebut dalam klik atau geng tersebut melalui komunikasi informal. Gitu loh. Jangan sampai pimpinan sama sekali terpisah dari anak buah. Sehingga pimpinan tidak tahu kondisi di bawah seperti apa, karakter anak buah seperti apa, karena kecenderungannya di depan kita anak buah pasti kecenderungannya baik-baik aja gitu loh. Ya, jangan sampai terlepas jauh antara anak buah dengan pimpinan. Jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, Andri. Misalkan di dalam sebuah organisasi yang besar gitu, Pak, kan nggak mungkin itu semua anggotanya diawasi sama ketuanya gitu, Pak. Jadi kan bisa jadi ketua itu nggak tahu gimana bawahannya. Kalau misalkan ada bawahannya yang kurang kompetensi gitu, Pak, kan bisa nggak ketahuan tuh sama atasannya. Nah, itu bagaimana ya? Kan organisasi itu nggak cuma atasan dan bawahan. Kalau di organisasi kita, di lingkungan birokrasi, ada menteri, ada eselon 1, ada eselon 2, ada eselon 3, ada eselon 4. Anak buahnya ada anak buahnya berarti pelaksana, kan gitu. Nah, eselon 4 paling cuma membawahi 5 pelaksana, masa nggak tahu kompetensinya kayak gimana? Emang kalau Bu Menteri nggak mungkin tahu sampai ke bawah, nggak mungkin tahu. Tapi kan Bu Menteri punya yang namanya eselon 1, eselon 1 punya yang namanya eselon 2, eselon 2 punya namanya eselon 3, eselon 3 punya namanya eselon 4, eselon 4 punya pelaksana.
Ya kan? Eselon 4 bawahi berapa pelaksana? Ya maksimal 10. Masa nggak bisa mengawasi kompetensi 10 pelaksana kan gitu. Ya enggak? Lah Pak, Bu Menteri tahu nggak kompetensi eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1? Kalau eselon 3, 4, 2, 4, 3, 2, 1 itu sudah melalui proses yang namanya asesmen. Mereka diangkat sudah melalui proses yang namanya asesmen. Nggak asal-asalan diangkat gitu. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih. Jadi nggak mungkin langsung atasan, kayak misalnya gini, anak buahnya ada 1000, pimpinannya cuma 1, ya enggak. Ada 1000, berarti ada jenjangnya. Makanya kalau di kementerian, bukan di kementerian, di birokrasi, ya ada yang namanya hierarki. Ya, hierarki. Kalian udah belajar kan? Manajemen itu ada namanya hierarki. Hierarki itu enggak dari pimpinan langsung anak buah tuh enggak. Pimpinan paling tinggi, kemudian ada yang namanya top management, ada namanya middle management, ada yang namanya bottom management, kan gitu. Jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Nggak ada? Oke, next. Nah, untuk melihat komunikasi organisasi terdapat beberapa pendekatan. Yang mana pertama adalah pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah ini biasanya dilakukan oleh para dosen, peneliti, ya, kemudian juga oleh konsultan, ya, itu namanya pendekatan ilmiah. Basicnya apa? Teori, penelitian, research sebelumnya, ya, dan lain sebagainya. Walaupun belum tentu teori yang ada itu bisa langsung diterapkan di dalam organisasi kita sekarang. Kenapa? Karena teori yang ada atau penelitian yang ada memiliki latar belakang budaya, kemudian latar belakang status sosial ekonomi yang berbeda dengan kita, sehingga belum tentu bisa langsung diterapkan. Istilahnya, kalau kita punya baju, ya, belum tentu baju saya cocok dipakai oleh kalian, kan gitu ya enggak? Saya punya size-nya sendiri, saya punya gayanya sendiri, sehingga orang lain belum tentu cocok menggunakan baju saya. Itu namanya pendekatan ilmiah. Dasarnya adalah teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. Ya. Kemudian pendekatan hubungan antar manusia. Yang namanya organisasi, ya isinya adalah manusia. Mau nggak mau, kita harus tetap melakukan pendekatan sebagai manusia. Nggak bisa kita melakukan pendekatan layaknya mesin. Ya, kalau kita bicara organisasi klasik, ya mungkin kamu udah belajar. Apa itu organisasi klasik? Siapa ya? Siapa yang belum pernah saya panggil di sini? Devina. Apa itu organisasi klasik? Udah nih pelajaran manajemen dulu nih. Ya Pak. Apa itu organisasi klasik? Mungkin yang formal gitu Pak, yang ada, yang kalau di internet sih memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomi maupun pencapaian. Ya, coba dibumikan bahasanya. Bentar Pak. Ayo, Oktamevia. Sebentar. Saya baca lagi sih, organisasi klasik sebagai yang tersentralisasi, tugas-tugasnya udah dispesialisasi masing-masing. Terus menekankan pentingnya rantai perintah dan disiplin. Dan aturannya super ketat gitu, Pak. Di organisasi. Hey, Yumi. Yum? Mana Yumi nih? Sony. Son? Ya, Pak. Apa itu organisasi klasik? Hampir sama kayak yang jawaban-jawaban sebelumnya sih, Pak. Lebih penting pada
menciptakan satu teknik yang rasional. Organisasi klasik adalah organisasi yang menekankan pada hasil kinerja. Dia nggak melihat manusia sebagai manusia seutuhnya, dia melihat bahwa manusia itu kayak mesin. Gimana caranya agar manusia tersebut bisa menghasilkan produk yang banyak dengan kualitas bagus, gitu ya. Sebentar ya, saya ada chat. Ya, kalau organisasi klasik itu organisasi yang melihat manusia sebagai mesin. Gimana caranya dia tidak memikirkan perasaan. Ingat, kalau manusia masih punya perasaan, punya pikiran, punya kepentingan lain, gitu kan? Nah, organisasi klasik itu nggak memikirkan itu. Organisasi klasik hanya memikirkan manusia itu sebagai mesin. Yang penting bisa menghasilkan produk ataupun output. Makanya seringkali organisasi klasik itu disebut sebagai organisasi mekanistik. Ya, nah di sini ya jangan melihat semakin ke sini kita nggak bisa melihat manusia hanya sebagai mesin, ya, karena ada penelitian mengatakan bahwa kinerja akan baik ketika manusia itu diperhatikan sebagai manusia, ya, bukan sebagai mesin. Kenapa? Karena ketika dia kerja, terus dia kepikiran anak di rumah, hasilnya maksimal nggak? Nggak maksimal. Bahkan kalau kita hitung di pabrik, bisa jadi dia nggak konsen, akhirnya dia bisa celaka atau bisa merusak mesin, kan gitu. Ya, jadi di sini kita harus memandang manusia sebagai manusia. Makanya dikenal dengan nama pendekatan hubungan antar manusia. Jadi ditanya nih, kalau misalnya di organisasi ini ada yang bandel nih, kamu kenapa sih bandel gitu? Kamu kenapa telat terus? Bisa lah cerita. Nah kan gitu. Nah, organisasi klasik itu nggak mau melihat kenapa kamu terlambat. Udah ceritalah ke saya. Kalau ada masalah kita share. Enggak, organisasi klasik gini. Organisasi klasik punya gini. Kamu terlambat, kamu salah, ya udah kamu kena hukuman. Selesai di situ. Nggak mau melihat ada apa di belakang itu. Gitu loh. Padahal namanya manusia kan beda sama hewan. Hewan itu cuma yang penting kenyang selesai. Kan gitu. Nggak sakit, kenyang selesai. Kan gitu. Nah kalau manusia kan enggak. Manusia punya kepentingan yang lain. Dia sehat? Iya, dia sehat. Sehat apa dulu? Fisik dia sehat. Jangan-jangan secara mental dia nggak sehat. Apa? Lagi stres, lagi depresi, lagi apa. Itu bisa. Dia lagi kerja, bisa kerja, cuma ternyata pikirannya ke rumah. Anak lagi sakit, orang tua lagi sakit, entah apa. Ya nggak? Bisa konsen nggak? Nggak bisa konsen. Nah, akhirnya kita perlu yang namanya pendekatan hubungan antar manusia. Ya, manusia jangan dipandang sebagai mesin, tapi dipandang sebagai layaknya manusia. Cek dia lagi apa, butuh apa. Lagi bekerja pasti butuh yang namanya kenyamanan. Lagi kerja pasti butuh yang namanya hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Sekali-sekali boleh lah ya, sekali-sekali boleh pimpinan itu nraktir anak buah gitu. Boleh sekali-sekali. Ya, sekali-sekali bolehlah ngopi bareng gitu. Biar apa? Inbound-nya terbangun. Kalau saya lihat di swasta bisa kayak gitu. Anak buah sama bos makan malam bareng, anak buah sama bos ngopi bareng, itu biasa. Tapi kita di lingkungan birokrasi,
mungkin hanya 10-20% pimpinan yang modelnya kayak gitu. Yang lain cuek aja. Anak buah sakit cuek aja. Bahkan ada anak buah yang dirawat di rumah sakit, nggak nengok tuh pimpinannya. Ya, gitu, ada yang kayak gitu ya. Bahkan udah tahu anak buahnya, anaknya sakit, nggak ada tuh ngirim buah ngirim apa nggak ada gitu loh. Ya, itu makanya saya bilang, kita perlu namanya pendekatan hubungan antar manusia. Kemudian komunikasi organisasi juga dilihat dengan pendekatan sistem. Sistem itu adalah sekumpulan subsistem ya yang bekerja secara terikat, bekerja secara berkesinambungan. Apabila yang satu macet, maka yang lain pasti ikut macet, gitu kan? Nah, organisasi juga gitu. Ya, makanya perlu namanya pelicin atau olinya gitu loh. Kenapa? Biar jalannya mesin ini, jalannya maksudnya mesin organisasi ya, bukan mesin manusianya. Mesin organisasi ini berjalan lancar. Ya, berjalan lancar apa? Satu bidang bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan bidang yang lain, bidang A bisa bekerja sama dengan bidang B bisa bekerja sama dengan bidang C bisa bekerja sama dengan D. Akhirnya kinerja dari satu organisasi tercapai. Kalau yang bagus itu cuma bidang A, percuma juga kalau bidang B, C, dan D-nya keteteran. Karena apa? Organisasi A dilihat itu secara keseluruhan. Ya. Kalau yang cuma bagus bidang D doang, ya, A, B, C-nya kedodoran, ya percuma juga. Karena organisasi akan dilihat sebagai sistem, ya, yang terdiri dari berbagai macam unsur atau unit. Yang keempat adalah pendekatan kultural. Ya, pendekatan kultural adalah setiap organisasi itu punya yang namanya budaya masing-masing. Ya. Contoh, kalau saya kuliah di UI dulu ya, antara dosen dan mahasiswa itu nggak ada tuh panggilan Pak, Bu, itu nggak ada. Kecuali kepada profesor ya, profesor bisa udah tua-tua, nggak mungkin juga dipanggil Mas atau Mbak. Ya, tapi kalau pada dosen yang biasa, itu panggilannya adalah Mas dan Mbak. Kenapa? Karena tujuannya adalah biar hubungan antara dosen dan mahasiswa itu dekat. Kenapa perlu hubungan yang dekat antara dosen dan mahasiswa? Karena apabila mahasiswa punya masalah, hubungannya dekat, maka mereka mencoba untuk lebih terbuka kepada dosennya. Orang cenderung terbuka apabila sudah memiliki hubungan dekat. Kalau hubungannya jauh, ya gimana ceritanya kita mau terbuka? Ya enggak. Dengan sebutannya Pak dan Bu, kecenderungannya pasti mahasiswa itu jauh dengan dosennya. Jarang sekali sebutan Pak dan Bu membuat hubungan antara mahasiswa dengan dosen secara akrab. Ya enggak? Iya. Semakin tidak ada panggilan, itu semakin akrab. Kayak kalian dengan sahabat kalian nggak ada panggilan apa-apa. Mas, Mbak, ya nggak? Kalau kalian nggak akrab, ketemu di jalan, oh sepantaran nih. Kalian butuh nanya sesuatu, pasti nggak mungkin, woi, jalan ini di mana ya? Kan nggak, pasti, misi Mas, misi Mbak, jalan ini di mana? Ya nggak? Nah, dengan panggilan Mas dan Mbak di UI sana, tempat saya kuliah dulu, ya itu jadi kita deket. Jadi kalau kita ada masalah, cepat ngomong, kita ada masalah juga cerita, kita juga punya permasalahan dalam berkuliah juga kita juga ngobrol. Kita kalau misalnya kuliahnya lagi kosong, misalnya ada jeda nih antara jam 1 dengan jam pertama dengan jam kedua, itu biasanya kita kalau di kampus saya kan di FISIP sana ada banyak kafe di dalamnya. Kita ngobrol dulu di kafe. Itu biasa. Ya. Kalau saya lihat di kampus kita memang bahkan banyak dosen yang memang sengaja menjaga jarak dengan mahasiswanya. Ya gimana ceritanya mau terbuka gitu loh kalau misalnya antara dosen dan mahasiswanya aja jaga jarak kan gitu. Apalagi sebetulnya dosen pembimbing akademis itu harusnya nggak membuat jarak gitu. Cuman kecuali kalau di PJJ kayak gini ya, kalau PJJ kayak gini agak susah. Tapi kalau secara normal ya, secara kuliah konvensional harusnya dosen pembimbing akademis itu harus bisa dekat dengan mahasiswa. Kenapa? Biar mahasiswa itu kalau ada masalah cerita. Ya, masalah apapun, masalah ekonomi, masalah putus pacar, masalah perkuliahan cerita. Sehingga jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Misalnya ada kan kejadian kemarin banyak mahasiswa yang tiba-tiba mau bunuh diri, coba-coba bunuh diri segala macam. Kenapa? Karena dia tidak seringkali mereka yang mau bunuh diri itu mereka tidak tahu tempat untuk curhat gitu loh. Tidak tahu tempat untuk bercerita. Ya. Nah, dosen pembimbing akademis harusnya ada di sini.
gitu. Kalau emang dia si dosen pembimbing akademis nggak mampu atau nggak sanggup memberikan solusi, ya lempar ke psikolog. Tapi ada perantaranya dosen pembimbing akademis, gitu loh. Nah itu yang budaya yang harus dibangun. Setiap organisasi punya budayanya masing-masing, ya. Biasanya budaya itu dominannya dibentuk oleh pimpinan. Pimpinannya kaku ya sampai bawah jadi kaku. Pimpinannya luas ya sampai bawah jadi luas, gitu loh. Oke. Ada yang bertanya kan sampai sini? Pak, izin bertanya. Ya. Ya, silakan. Siapa yang nanya? Tadi siapa dulu? Cuma satu suaranya kayaknya. Oh. Itu Pak yang pendekatan kultural itu berarti dia tuh berhubungan sama yang pendekatan hubungan antar manusia ya Pak, kayak yang tadi di UI kan agar terbuka. Iya dong. Yang kan kayak sama memanusiakan manusia itu berarti berhubungan ya Pak? Iya dong. Pasti kita nggak lepas dari kita ketika kita bicara culture ya, kita bicara culture atau budaya, maka kita tidak terlepas dari manusia yang ada di dalamnya. Oke? Jelas? Ada lagi? Ya, terus kalau yang organisasi klasik itu masih ada apa enggak Pak kalau sekarang? Banyak, masih banyak. Kalau kalian lihat organisasi-organisasi birokrasi, organisasi pemerintah, itu kecenderungannya adalah klasik semua. Kecenderungannya, walaupun sudah mulai beranjak ke arah yang organisasi neoklasik atau mutakhir. Tapi masih banyak organisasi yang klasik yang berjalan. Birokrasi, kemudian organisasi yang pabrik-pabrik buruh-buruh kan, pabrik buruh itu kan mereka nggak mau tahu. Ya udah, penting lu kerja gitu loh. Mau anaknya sakit, berarti kalau nggak masuk dipotong, selesai. Mereka nggak butuh tahu kamu anak sakit di mana segala macam, masih banyak sampai sekarang. Klasik itu bukan berarti ditinggalkan ya, tapi memang culture-nya kayak gitu loh. Ya, klasik itu berarti apa? Yang penting dia datang, dia hadir, dia kerja, menghasilkan sesuatu. Ya, tidak perlu dilihat sebagai tidak perlu lihat latar belakangnya, entah dia anak lagi sakit atau apa, nggak perlu. Masih banyak sampai sekarang. Ya, yang penting ini anak ini pegawai nggak masuk terus, ya kasih hukuman gitu, tanpa harus dia tahu kenapa dia nggak masuk terus. Jangan-jangan dia di rumah ada masalah, jangan-jangan di rumah dia ada ini ya. Itu nggak banyak organisasi kita kayak gitu. Ya kalau nggak masuk hukum kan gitu. Itu kerjaannya cuma hukum. Kalau ada lebih dikasih penghargaan, selesai di situ aja. Jelas ya? Jelas Pak, makasih. Jelas Pak, makasih. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi organisasi klasik itu bisa dikaitkan dengan gaya kepemimpinan otoriter ya, Pak? Karena bisa, pemimpin hanya melihat output saja. Kecenderungannya kayak gitu. Kenapa? Karena organisasi klasik itu pimpinan pun nggak bisa bergerak apa-apa, ya udah semua diatur dalam peraturan kok. Itu ciri organisasi. Kalau Henry Fayol bilang ada 11 ciri organisasi birokrasi atau organisasi klasik, salah satunya adalah semua sudah diatur dalam peraturan. Ya, kalau semua sudah diatur dalam peraturan, pimpinan juga nggak bisa bergerak banyak. Ya udah ikut aja aturan. Akhirnya modelnya jadi agak otoriter. Kenapa? Karena anak buah nggak dikasih kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Ya udah ikut aja aturan. Ya nggak, saya tanya sekarang. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Lagi? Nggak ada? Next. Safa, next. Nah, ketika kita bicara komunikasi organisasi, maka kita tidak terlepas dari partisipasi anggota. Ya, nah partisipasi anggota ini dilihat dari yang pertama adalah anggota itu harus berorientasi pada kelompok, ya, jangan berorientasi pada dirinya sendiri. Oke, saya mau maju karena saya ingin memajukan organisasi saya. Ya, saya pengen maju, saya pengen dilihat oleh orang lain. Nah, itu jangan, itu karena berorientasi pada dirinya sendiri. Yang lain biarin aja ketinggalan kan gitu, jangan. Oke, saya punya ilmu, ya, maka saya harus bagi dengan yang lain.
Kenapa? Saya pengennya semua orang juga bisa bekerja dengan baik di organisasi ini, kan gitu. Ya, jadi berorientasinya pada kelompok, bukan pada diri sendiri. Yang kedua adalah pusatkan konflik pada masalah. Ya, jangan sampai masalah itu berfokus pada ya pribadi. Ya, contohnya gimana? Dalam suatu organisasi ya terdapat dua jenis konflik, yang namanya konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik itu yang dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang akhirnya merambat pada masalah-masalah pribadi. Contoh, di organisasi itu atau di perusahaan perlu ada yang namanya konflik. Perlu nggak konflik? Sebentar ya, sebentar. Ini kalau bos saya chat harus segera dibalas. Oke, nah, saya bilang tadi udah ada dua konflik gitu kan. Nah, konflik yang kalau perusahaan itu perlu konflik nggak? Perlu sebetulnya, ya. Tapi konflik yang sehat, konflik yang fungsional. Misal, perusahaan bikin sayembara, siapa yang bisa menjual produk paling tinggi maka akan dapat tiket ke Bali untuk satu divisi gitu kan. Oke. Pasti kan setiap divisi bersaing tuh kan untuk memberikan yang terbaik, gimana akan menjual paling banyak. Itu yang paling bagus. Clear. Tapi fair itu apa? Nggak ada fitnah, nggak ada yang namanya kebohongan, nggak ada yang namanya gosip-gosip dikeluarkan, nggak ada yang menyentuh ranah pribadi kan gitu. Itu nggak fair. Yang fair adalah ketika misalnya oke, kita bersaing tapi secara sehat. Ketika kita bersaing, kita nggak mau ngomong rahasia kita untuk menjual barang kayak gimana. Tapi ketika kita sudah keluar kantor, ngopi bareng, ya sudah biasa lagi. Itu yang fair, yang sehat, yang fungsional. Yang nggak fungsional adalah, atau disfungsional adalah ketika bersaing, tapi udah mulai jutek-jutekan tuh, ya nggak? Udah mulai tuh ngabarin fitnah, tahu nggak? Yang sana kan kayak gini jualnya. Masa ada klien yang dipaksa untuk beli, nah itu yang udah nggak benar. Kompetisinya selesai, ya masa waktunya udah selesai, tapi selesai itu masih jutek-jutekan, ketemu di luar diem-dieman, ya nggak, apa istilahnya melihatnya pakai ekor mata, ya nggak mau saling sapa dan sebagainya. Itu yang konflik disfungsional. Apalagi sudah menyentuh ranah pribadi, ya. Ya jelaslah dia kan anak kesayangan bos, dia kan ini dia, itu udah repot. Nah itu yang nggak sehat, itu yang namanya disfungsional. Ya, jadi konflik itu pusatnya pada masalah. Konfliknya apa? Oke, bagaimana kita menjual produk paling banyak, ya itu yang kita fokuskan. Kemudian bersikap tanpa prasangka, ya. Kalau kita sudah punya prasangka, gue nggak suka sama ini, kenapa lu nggak suka? Pokoknya gue nggak suka, ya itu udah jadi masalah. Kenapa? Yang namanya organisasi itu kerja bareng. Kerja bareng nggak akan berjalan dengan baik apabila kita masing-masing sudah punya prasangka masing-masing. Ya, gue udah nggak suka deh sama si A. Begitu kita jadi satu tim dengan si A, timnya nggak akan berhasil, nggak akan sukses. Kenapa? Karena kita sudah punya prasangka. Karena prasangka itu akan menghasilkan sikap defense. Ya, dan pastikan pemahaman. Satu organisasi harus punya cerita yang sama. Satu organisasi harus punya pemahaman yang sama. Satu organisasi harus punya pemikiran yang sama. Misal, ya, waktu itu Stan pernah kena gosip atau pernah kena berita burung terkait dengan Stan sebagai seorang radikal. Ya,
Nah, kita kasih satu pemahaman, satu organisasi bahwa STAN itu bukan sarang radikal, tapi kita sedang belajar untuk bagaimana kita merayakan keberagaman. Misalnya gitu ya, ini misalnya doang. Ya. Nah, jangan sampai nanti begitu ada orang luar nanya, ya, kok STAN sekarang nggak buka mahasiswa baru sih, nggak nerima mahasiswa baru sih, dengar-dengar sarang radikal ya. Jangan sampai ada pegawai kita yang ngomong, iya benar kayaknya sih emang sarang radikal. Nah, itu yang jadi salah. Makanya semua organisasi, semua anggota organisasi harus dikasih pemahaman yang sama. Ya. Jangan sampai ada omongan yang berbeda. Iya kalau yang nanya orang biasa. Yang kalau nanya wartawan gimana ceritanya? Wartawan Kompas datang terus tiba-tiba ada dosen yang lewat, Pak, misi Pak mau nanya. Emang benar ya Pak? STAN itu tidak buka mahasiswa baru karena disinyalir di sini banyak mahasiswa dan dosen yang radikal. Kayaknya sih gitu, Mas. Soalnya saya juga melihatnya gini, lah ceritanya kemana? Akhirnya jadi berkembang kemana-mana. Itu harus dikasih satu pemahaman. Jelas? Ayo silakan lagi. Lagi? Oh, nggak ada next. Gaya kepemimpinan. Nah, terdapat beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah pemimpin yang lepas kendali. Lepas kendali itu pemimpin yang nggak mau tahu aja, yang cuek aja gitu loh. Yang apa istilahnya? Ya, yang penting beres lah. Biasanya nanyanya gini nih, kalau di kantor saya dulu, Pak ini ada surat, aman kan Sat? Gitu kan? Aman Pak, oke tanda tangan, dia nggak peduli mau kayak gimana, nggak peduli aja. Biasanya pemimpin kayak gini jarang di kantor, pemimpin kayak gini jarang masuk kantor, datangnya siang, sering hilang. Yang penting beres ya Sat, gitu. Nah malesnya nih ya, malesnya adalah pemimpin seperti ini kadang-kadang nanti kalau ada masalah, dia nggak mau pasang badan. Dia nunjukin anak buah yang buat dia kok, kan gitu. Sejelek-jeleknya anak buah, pemimpin harus pasang badan. Kenapa? Ketika surat itu sudah dibuat sama dia, dan kita periksa, dan kita paraf di situ, berarti itu kan sudah benar menurut dia, sebagai pemimpin. Terus dia lanjutkan lagi ke orang lain atau yang lebih tinggi, kan gitu. Begitu yang lebih tinggi marah karena salah, jangan nyalahin anak buah. Kenapa? Prosesnya sudah lewat dia. Harusnya dia berani pasang badan. Siapa? Saya yang salah. Nanti saya perbaiki. Walaupun di belakang setelah itu anak buahnya diuyal-uyal, dimaki-maki, tapi begitu dia salah sama pimpinan, dia siap pasang badan. Harusnya gitu yang benar. Tapi pemimpin lepas kendali seringnya adalah nggak mau dia pasang badan. Yang salah dia Pak, dia yang ngetik, ya nggak. Itu udah nggak benar, pimpinan yang nggak benar kayak gitu. Sesalah-salahnya anak buah tetap pimpinan yang salah. Kenapa? Semua proses surat, semua proses komunikasi, ya itu melalui dia. Ya, semua surat, semua proses komunikasi melalui dia. Oke, jelas ya. Oke, ada yang pemimpin demokratis. Nah, ini yang senang nih. Biasanya disenangi oleh banyak anak buah adalah yang demokratis. Kenapa yang demokratis? Karena dia selain memiliki ketegasan, dia juga memberikan kesempatan anak buah untuk berekspresi. Dia tetap menjaga anak buah di depan pimpinan. Dia pasang badan depan pimpinan. Dia tidak mau semua pendapatnya diterima mentah-mentah oleh anak buah, tapi anak buah harus berpendapat gimana yang benar, gimana yang salah menurut mereka. Ini namanya yang demokratis. Ada juga yang otoriter, ya pokoknya semua urusan harus menurut dia. Nggak boleh ada yang lolos dari dia. Bahkan hal-hal kecil pun diurus oleh dia. Kayak misalnya gini, dulu di kantor saya, waktu saya masih jadi pelaksana di Pusikap Bea Cukai, ya misalnya saya mau beli korden gitu kan, itu S3-nya bilang saya ikut ya saat beli kordennya, mau ngapain gitu loh, biar saya nentuin warnanya apa segala macam. Ya kalau pimpinannya cukup saat beli korden warnanya sesuai dengan corporate color kita, ukurannya disesuaikan, udah nggak usah pusing-pusing, nggak usah dia ikut ke pasar, nggak usah dia ikut nawar harga.
Kan sudah ada batasannya, sudah ada patokannya, sudah serahkan kepada anak buah. Kenapa? Biar anak buah juga belajar. Jangan semua-semua dia pegang. Jangan semua-semua pendapat dia pengennya diterima oleh anak buah gitu loh. Kasih kesempatan anak buah untuk mengajukan pendapat. Itu. Ya, jelas ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa peran dari pimpinan atau manajerial, ya. Yang pertama adalah interpersonal, ya. Dalam sisi interpersonal, pemimpin itu harus sebagai figurehead, ya, pemimpin sebagai kepala dari organisasi yang dia tampil di mana-mana, mewakili organisasinya. Yang kedua sebagai leader yang memimpin anak buah. Ya, yang ketiga sebagai liaison. Liaison itu adalah penghubung. Ya, karena saya bilang tadi di dalam suatu kelompok besar itu pasti ada kliknya. Ya, dalam satu kelompok besar pasti ada kliknya. Nah, jangan sampai pemimpin itu masuk dalam satu klik. Ya, dia harus bisa menjadi penengah dari klik. Dia harus bisa menjadi penghubung di antara klik-klik yang ada atau geng-geng yang ada. Ya, pokoknya dia nggak bisa, jangan sampai dia terlalu memihak geng yang satu aja, geng yang satu dikasih enak terus, dan yang lain dicuekin. Nah, jangan sampai kayak gitu, ya. Ya, itu namanya liaison. Kemudian juga informasional. Pemimpin harus bisa sebagai penyampai informasi, baik itu dalam rangka monitoring, kemudian sosialisasi, atau sebagai juru bicara. Sebentar ya, kalau bos saya chat tuh harus balas cepet nih. Kita lagi bicara organisasi, saya juga lagi bagian dari organisasi yang harus bisa melayani permauan pimpinan. Sebentar ya. Oke, jelas ya. Jadi sebagai monitor, kalau informasional itu harus memonitor kondisi yang ada, komunikasi yang berjalan di organisasi, kemudian juga mensosialisasikan hal-hal baru atau hal-hal yang kurang dimengerti dan menjadi juru bicara. Nah, manajerial juga sebagai pengambil keputusan. Ya, pengambil keputusan ini ada beberapa beberapa fungsi. Salah satunya adalah entrepreneur. Entrepreneur itu apa ya? Sering dengar kan nih. Entrepreneur itu apa? Andri? Wirausahawan. Ya, itu artinya apa? Pelaku usaha, Pak.
Ya, jadi pengambilan keputusan yang diambil oleh peran manajerial itu harus bisa ya tetap mempertahankan usaha mereka, ya enggak? Salah satu fungsinya kan pengambilan keputusan itu untuk mempertahankan usaha mereka, mempertahankan perusahaan mereka. Ya, jelas ya. Yang kemudian kedua adalah disturbance handler. Ya, pemimpin juga harus bisa menghandle apabila terjadi goncangan. Ya, kemudian juga resource allocator. Apa artinya? Pemimpin juga harus bisa membagi-bagi ya sumber daya yang ada, entah sumber daya manusia, entah sumber daya keuangan, sumber daya barang-barang yang ada. Jadi kayak misalnya gini, oke saya punya 100 pegawai. Makanya saya bagi-bagi itu satu bagian pemasaran, satu bagian produksi, satu bagian umum. Berapa banyaknya itu ya dia harus bisa membagi-bagi itu. Dan yang terakhir adalah negosiator. Untuk perusahaan-perusahaan yang menjual produk itu pasti harus ada negosiatornya. Nah, pemimpin itu harus bisa menjadi negosiator yang ulung. Kenapa? Agar perusahaannya tetap bertahan, agar perusahaannya tetap laku, agar produknya tetap laris di masyarakat. Maka harus ada yang namanya negosiator, kan gitu. Ya. Jangan sampai pimpinan cuma diem aja, ya itu nggak berserang lama. Apalagi yang paling sedih adalah ketika perusahaannya adalah perusahaan warisan dari orang tua, di mana anaknya belum memiliki kemampuan untuk memegang perusahaan. Bisa jadi kalau anaknya tidak belajar dengan cepat, ya lambat laun perusahaannya bubar. Kenapa? Perusahaan itu dinamis sekali. Beda cerita sama organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah sebobrok-bobroknya tetap butuh kok masyarakat, ya nggak? Saya tanya sekarang. Sebobrok-bobroknya, misalnya saya bilang, ini saya contoh misalnya, sebobrok-bobroknya kepolisian, misalnya gitu kan, banyak korupsi segala macam, tapi tetap kok masyarakat butuh yang namanya bikin SIM, ya nggak? Masyarakat tetap butuh ngurus STNK dan lain sebagainya. Beda dengan swasta. Swasta itu harus bisa bergerak secara cepat. Pemimpinnya harus bisa banyak belajar dengan cepat. Kenapa? Kalau dia lamban, maka peluang-peluang yang ada langsung diambil oleh pesaing yang ada, kan? Ya, makanya negosiatornya harus ulung di sini. Jelas? Ada yang bertanyakan? Nggak ada. Next. Next. Nah, ya sekarang kita masuk ke struktur jaringan organisasi. Ya, struktur jaringan organisasi. Ya, ada lingkaran, roda, Y, rantai, dan semua saluran atau saya nyebutnya biasanya adalah bintang. Untuk Yumi, tadi Yumi lagi kamar mandi ya, Yum? Ya, Pak. Menurut kamu yang paling efektif yang mana ya dalam satu organisasi? Menurut saya yang semua saluran, Pak. Kenapa? Jadi bisa saling mengkomunikasikan. Ya, gitu ya Yum ya. Coba kita tanya yang lain ya. Iya, Pak. Anissa. Iya, Pak. Menurut kamu yang paling efektif yang mana? Kalau menurut saya sama kayak Yumi, Pak, yang semua saluran. Oke. Siapa lagi ya di sini? Rangga. Rangga. Yang paling efektif yang mana? Kalau menurut saya sih sama sih, Pak. Yang cuma saluran, Pak. Oke, sama semua ya. Ya, berarti mungkin kelas ini udah baca kali ya. Kalau kelas sebelah tadi masih bilangnya adalah kalau nggak roda, lingkaran. Yang paling efektif adalah yang semua saluran atau saya nyebutnya biasanya bintang. Ya kayak bintang gitu kan. Kenapa? Karena semua orang bisa saling berkomunikasi. Bisa saling mengkonfirmasi. Bayangkan, kalau rantai itu kayak kalau kalian pernah lihat kuis komunikata, ya nggak sih? Kuis komunikata? Pernah dengar nggak sih kuis komunikata? Halo? Belum pernah? Ya kan? Belum pernah. Yang paling ujung dia punya satu kalimat. Nanti yang paling ujung lawannya, ya nggak paling belakangan, itu kalimatnya masih sama atau tidak, kan gitu. Nah, di sini mudah sekali terjadi yang namanya distorsi. Kenapa? Karena orang yang satu tidak bisa mengkonfirmasi orang yang lain. Dia hanya dapat satu informasi dari satu orang dan dia akan menyampaikan kepada orang lain. Ini adalah ketika kita bicara pada
organisasi birokrasi. Kayak yang paling ujung paling kiri itu misalnya menteri. Menteri koordinasi atau berkomunikasi dengan atau menyampaikan instruksi kepada eselon 1. Eselon 1 kepada eselon 2. Eselon 3 kepada eselon 2 kepada eselon 3. Eselon 3 kepada eselon 4 dan eselon 4 kepada pelaksana. Pelaksana terima beres kan apa yang disampaikan oleh eselon 4. Whatever itu salah, whatever itu benar, ataupun ketambahan, ataupun dikurangi. Eselon 4 cuma terima beres aja. Dan dia melakukan itu. Kenapa? Karena dia tidak punya kesempatan untuk mengkonfirmasi kepada eselon 3, kepada eselon 2, bahkan ke menteri. Begitu juga yang eselon 3 gitu. Dia cuma terima dari eselon 2. Dia tidak punya kesempatan untuk mengkonfirmasi kepada menteri. Emang benar nggak Bu cerita yang kayak gini? Kan gitu. Ya nggak? Mau eselon 3-nya ngarang-ngarang, mau eselon 2-nya ngarang-ngarang, mau eselon 2-nya ditambahin materinya, mau dikurangi materinya, ya eselon 3 terima aja, telan-telan aja. Ya nggak? Itu. Begitu juga dengan lingkaran. Lingkaran itu kita ibaratkan yang bulat itu, yang bulat-bulatan biru itu adalah orang. Nah, dalam struktur lingkaran itu, satu orang hanya bisa mendapat informasi cuma dari 2 orang. Ya. Begitu juga roda. Yang roda ini juga kurang efektif karena satu orang hanya mendapatkan info dari satu orang yang sama. Ya, kita lihat di situ ada 5 bulatan, ada yang satu di tengah. Yang bulatan pinggir-pinggir itu nggak bisa, ya nggak bisa mengkonfirmasi kepada bulatan yang lain. Itu misalnya kayak saya, ya saya ngobrol ke Yumi, Yum, ada informasi nih kayak gini, tapi jangan kasih tahu yang lain ya. Nah, terus saya ngasih tahu juga ke Anissa, Nis, ada informasi kayak gini ya, jangan kasih tahu yang lain. Begitu juga saya ke Adam dan begitu juga saya ke Andri. Tapi mereka nggak bisa konfirmasi ya, mereka terima-terima aja. Mau saya itu beritanya sama, mau saya itu beritanya beda, mau berita bohong, mereka nggak bisa konfirmasi. Ya, makanya yang paling bagus adalah semua saluran atau bintang. Kenapa? Begitu dia dapat informasi, dia bisa mengkonfirmasi kepada orang lain. Dengar-dengar dari Pak Satria besok kita minggu depan ujian ya? Nggak tahu deh. Coba ya kita tanya dulu ke PJ-nya, kan gitu. Dia bisa nanya ke yang lain. Coba tanya ketua kelas deh. Atau coba tanya kelas lain deh, kan misalnya gitu. Itu bisa, itu semua saluran. Kalau kelas lain nggak di sini ya, karena dia bukan organisasi, ya, bukan bagian dari organisasi. Tapi dia bisa mengkonfirmasi kepada yang lain sehingga diharapkan ya informasi yang diterima secara jelas dan clear, gitu loh, ya, tidak macam-macam dan tidak beda-beda. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Yuk. Izin bertanya, Pak. Hah? Izin bertanya, kalau misalnya semua jaringan komunikasi semua saluran ini ada kekurangannya nggak, Pak? Kekurangannya adalah kita akan banyak istilahnya kalau ini terjadi di semua saluran, kita akan terlalu banyak mendapatkan informasi. Kita pusing sendiri. Ini contohnya adalah ketika kalian ujian. Hei, katanya kelas sebelah ini kisi-kisinya. Kata kelas sebelah yang ada yang ngomong lagi. Ini kata kelasnya kelas A. Ini loh yang keluar ujian. Anda kata kelas B. Katanya sih ini ada kuisnya kayak gini, kita pusing sendiri gitu loh. Makanya kita di sini apabila organisasi kita itu modelnya semua saluran, maka kita harus selektif dalam menerima informasi. Karena informasi akan banyak sekali. Kita akan pusing banget gitu loh. Ya enggak? Nah, kalau yang lain kan ya udah terima beres aja. Kita tahu, kita anggap orang yang bicara kita adalah orang terpercaya, terima beres aja. Kalau yang di semua saluran, kita bisa aktif dan reaktif terhadap informasi yang ada. Itu bisa banyak banget informasi yang masuk dan kita bisa pusing banget gitu loh. Ya, makanya kita harus selektif. Yang benar gimana nih? Katanya dosen kelas A, ini yang keluar. Kata kelas B kok beda yang keluar. Kata kelas C gini, oke kita cari dosen koordinatornya yang mana. Nah, kan gitu. Itu namanya kita harus selektif dalam informasi. Jelas? Jelas, Pak. Ada lagi? Next. Pak. Ada yang nanya? Oke. Sekarang kita bicara pola komunikasi. Ya. Pola komunikasi ini ada yang formal dan informal. Ya, kalau formal itu adalah yang pertama komunikasi ke atas, dari bawahan ke atasan, atau kita sebut sebagai bottom up. Ya, bottom up, dari bawah ke atas. Contoh
kayak tadi kita bikin surat, ya, pelaksana yang ngetik, kemudian eselon 4 yang meriksa, yang koreksi, eselon 3 yang melakukan paraf, eselon 2 yang tanda tangan. Itu namanya bottom up. Kemudian juga ada yang namanya top down. Bu Menteri ngasih arahan, disampaikan kepada eselon 1. Eselon 1 menyerah atau menyampaikan lagi kepada eselon 2, eselon 2 kepada eselon 3, kemudian pada eselon 4 dan disampaikan kepada pelaksana. Itu namanya top down. Atau komunikasi horizontal. Misalnya komunikasi antara kajur pajak dengan kajur BC. Kajur BC dengan kajur Mankeu. Itu namanya horizontal karena satu level. Atau komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal itu misalnya komunikasi antara Kaprodi BC, ya, Kaprodi kan di bawahnya kajur ya, eselon 4 ya. Kaprodi BC dengan kajur manajemen keuangan. Nah, itu namanya horizontal. Diagonal. Karena yang pertama berbeda leveling, yang kedua adalah tidak dalam satu struktur. Itu namanya diagonal. Loncat strukturnya. Kalau harusnya kan Kaprodi BC, komunikasi dulu dengan kajur BC baru koordinasi dengan atau komunikasi dengan kajur Mankeu. Yang benar gitu kan? Kan yang benar sih, harusnya kan gitu, satu level. Tapi ketika ada hal-hal tertentu yang membutuhkan waktu cepat, maka bisa aja Kaprodi BC berkomunikasi dengan kajur pajak langsung. Jadi namanya diagonal. Atau komunikasi informal. Kalau informal itu nggak butuh struktur-struktur, ya. Karena terjadinya secara informal. Bisa aja, misalnya lagi nongkrong-nongkrong di warung kopi, di situ ada eselon 3, ada pelaksana, ada cleaning service, ada satpam, ngobrol bareng, santai, tanpa memikirkan kalau dia eselon 3, gitu loh. Santai aja ngobrolnya. Makanya sebetulnya banyak informasi yang kita dapat ketika kita duduk nongkrong-nongkrong secara informal. Misalnya, ada rahasia, misalnya mau ada mutasi nih, gitu kan. Ya, nggak mungkin kita langsung nanya ke kabak kepegawaian. Pak, mohon izin yang mutasi siapa? Nggak mungkin, nggak bisa. Cuman kalau misalnya tiba-tiba di warung kopi, lagi nongkrong-nongkrong sambil ngerokok, wah kira-kira ada mutasi nggak sih, Bos? Ada lah yang mutasi, kan bisa aja kayak gitu, ya nggak? Kita kalau sama orang dekat, itu kadang-kadang bisa terbuka semua. Ya, atau lagi hubungannya sudah tarafnya lebih pribadi gitu loh. Ya, udah ngobrol-ngobrol asik segala macam, bisa aja ngobrol, ada lah, ya lu siap-siap deh gitu. Berarti kan lu udah siap-siap. Nah, bisa aja terjadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Next. Nah, cara mengelola komunikasi organisasi. Yang pertama adalah menangani pesan-pesan rutin. Dulu nih ya, bukan dulu nih, kemarin waktu di awal-awal pandemi, kita kan Kementerian Keuangan adalah salah satu organisasi yang cepat tanggap dalam menghadapi corona kan gitu kan. Nah, Kementerian Keuangan tuh sering banget ngeluarin SE pengumuman, nota dinas segala macam terkait dengan pandemi. Akhirnya apa yang terjadi? Kita kadang-kadang pegawai udah malas melihatnya, aduh pengumuman lagi, SE lagi terkait pandemi semua. Misalnya terkait dengan jam kerja, terkait dengan kerja jarak jauh, terkait dengan WFH, WFHB, apa segala macam. Terus-terusan. Akhirnya apa? Pesannya jadi nggak efektif karena orang udah malas bacanya. Ya, oleh karena itu diperlukan yang namanya mengurangi jumlah pesannya. Ya, jangan terus-terusan gitu loh. Kalian juga kalau diomongin, misalnya nih, kalau lagi sama orang tua kalian gitu kan, jangan lupa Tupperware-nya dibawa pulang, ya kan? Dah. Nanti diomongin lagi sampai rumah. Mana Tupperware-nya? Oh, Tupperware mulu. Kan kadang lama-lama apa? Ya kita udah kadang-kadang udah nolak gitu loh. Ada ngomongin sama nyokap, tentunya Tupperware lagi diomongin, nggak ada yang lain kan gitu. Ya nggak? Perlu dikurangi sekali-sekali. Kayak misalnya nyokap kita, oke lah, anak gue udah ngerti nih, suruh bawa Tupperware jangan sampai hilang gitu kan. Ya udah, kasih taunya sekali aja. Nanti kalau nggak kelihatan di rumah Tupperware-nya, baru ditanyain kemana Tupperware, nggak perlu diingetin terus-menerus. Begitu juga dalam organisasi. Yang rutin-rutin itu udah nggak usah terus-terusan gitu loh, kurangi pesan-pesan yang rutin. Kenapa? Orang udah mulai bosen gitu loh. Kalau udah bosen, orang udah nggak bakal ngasih perhatian. Kalau udah ngasih perhatian, pesan organisasi nggak nyampe. Gitu. Ya. Kemudian instruksinya harus jelas. Ya. Kadang-kadang pimpinan itu juga ngomongnya juga nggak jelas gitu. Saat beresin,
Nah, beresinnya tuh gimana gitu loh. Iya, kalau itu adalah hal-hal yang memang rutin. Saya udah ngerti harus ngeberesinnya gimana. Cuman kalau hal yang nggak rutin, saat beresinnya gimana ceritanya kan gitu. Kemudian juga delegasikan tanggung jawab yang saya kayak bilang tadi. Eselon 3 itu nggak perlu ikut ke pasar, nyari korden, nawar harga itu nggak perlu gitu loh. Kasih kesempatan kepada anak buah untuk ya berlatih gitu loh. Kasih kesempatan anak buah untuk menghandle. Kasih kesempatan anak buah untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kasih kepercayaan kepada mereka. Itu juga sama saja dengan melatih petugas. Melatih gimana? Jangan sampai nanti ketika pimpinan nggak ada, atau misalnya lagi cuti, atau lagi sakit, anak buah nggak bisa kerja apa-apa. Kenapa nggak bisa kerja? Lah, uang apa-apa dihandle oleh pimpinan sendiri. Kasih kesempatan kepada mereka, biar mereka juga berlatih. Ada yang bertanyakan sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Nah, seringkali organisasi itu mengalami krisis komunikasi ya. Nah, krisis itu bisa jadi, kalau dulu saya belajarnya adalah bagaimana memanage isu dan krisis. Ya, kita nggak menutup mata bahwa organisasi itu mengalami naik turun atau fluktuatif, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang kan organisasi kita kena masalah, harus kita handle. Contoh, kalau misalnya tiba-tiba dalam satu media internet, ya media internet terkenal lagi, ya ada salah satu ulama yang bilang PKN STAN terpapar radikalisme. Itu sudah mengalami krisis atau masih isu? Siapa yang bisa jawab? Iva? Iya, Pak. Ya, itu udah masih krisis apa isu? Ayo. Isu itu adalah kabar-kabar burung yang belum tentu kebenarannya, tapi bisa menjadi semacam angin panas untuk organisasi gitu loh. Kalau isu itu didiemin terus lama-lama akan jadi apa? Akan jadi krisis. Kayak misalnya isu akan ada pengurangan pegawai. Ya, kalau nggak segera di-maintain atau nggak segera di-manage oleh organisasi atau manajemen, lama-lama itu jadi krisis. Krisisnya apa? Misalnya tiba-tiba ada demo pegawai, demo karyawan, kan gitu. Ya, isu itu harus di-manage dengan baik sehingga tidak jadi krisis. Kalau sudah ada kerugian, itu namanya krisis. Ya, jelas ya. Nah, pertanyaan saya, kalau STAN ada isu radikalisme itu isu krisis apa? Krisis apa isu? Berarti masih isu ya, Pak? Isu ya? Ya, atau ntar itu dijawab aja. Kalian analisis kira-kira apa. Oke, kita jangan pakai ambil STAN lah. Ya, nggak apa-apa sih, contohnya STAN itu bagus buat perkembangan organisasi kita. Nah, kalau misalnya tiba-tiba ya sudah ada kayak gitu isunya, kita harus apa? STAN itu harus apa? Muhammad Adam. Harus ini Pak, harus ditanggapi, harus diklarifikasi. Gimana klarifikasinya? Ngomong ke lembaga media gitu, STAN tuh nggak ada radikal gitu ngomongnya. Hah? Kalau nggak diam ya klarifikasi secepatnya gitu Pak. Cuma caranya. Ya, gimana klarifikasinya? Klarifikasinya gimana? Oke, kita ambil yang gampang lah ya. Misalnya kasus di UI lah. Fardi. Ya, Pak. Misalnya kasus di UI. Tiba-tiba malam-malam, ya waktu itu malam-malam, ada mahasiswa UI ditemukan mati di hutan UI. Apa yang harus kamu lakukan? Anuin penyebabnya apa Pak? Apa? Dicari tahu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya karena gelap atau apa, ya langsung dikasih lampu dulu, habis itu baru kita Yang jelas ngomongnya Yang jelas ngomongnya apa sih? Berbet. Cari tahu dulu Pak penyebabnya apa. Hah? Cari dulu. Suara kamu nggak jelas. Tes.
Makin kecil, makin hilang suaranya. Tes. Kecil. Tes. Iya, kedengeran tapi kecil suaranya. Iya, Pak. Nggak tahu juga nih, Pak. Hah? Jaringan saya mungkin, Pak. Coba yang Evi kedengeran nggak sih suara Fardi? Kecil, Pak. Iya. Lewat chat aja, Kak. Kalau saya nggak deketin gitu, saya nggak dengar. Lewat chat aja gimana, Pak? Lewat chat aja dong, saya mau nanya. Oke, yang lain aja. Benerin dulu Fardi. Siapa yang belum pernah saya tanya ya? Ini Muhammad Baba, siapa sih? Muhammad Bayu apa Muhammad apa nih? Baharudin, Pak. Nah, Baharudin gimana? Kalau ditemukan malam-malam ada mahasiswa yang mati di hutan UI, apa yang harus kita lakukan? Serahkan ke pihak berwajib, Pak. Oh, kalau serahkan ke pihak berwajib, boleh sih, pasti. Itu pasti. Cuman UI salah di situ. UI salah di situ. Anda nggak bisa memberikan keamanan kepada mahasiswa, ya nggak? Anda bisa ngasih solusi agar image-nya UI tetap baik. Lena, ada Lena? Iya, Pak. Ya, Len. Gimana, Len? Kalau ada yang mati kayak gitu, Pak, mungkin Gimana, Len? Mungkin dievakuasi dulu ya, Pak. Dievakuasi gimana nih? Dievakuasi, maksudnya ditangani dulu anak-anaknya, kemudian mencari tahu, Pak, apa yang terjadi. Oke, kalau saya jadi humas UI, ya, yang pertama saya lakukan adalah satu, pasang banyak lampu di hutan UI. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, hutan UI diberesin, dirapihin, jangan banyak yang rimbun, jangan gelap. Rapi, bagus, bersih. Ya, hutan UI harus digituin. Yang ketiga, waduh, kita lihat cek jalan masuk ke UI itu banyak atau sedikit. Kalau banyak dicek apakah legal atau ilegal. Oh, ternyata ilegal. Tutup semua jalan yang ilegal. Ya. Kenapa? Satu, kalau itu langsung dilihat oleh wartawan, pantes ada yang mati, lawang hutannya aja gelap. Pantes ada yang mati, lawang hutannya aja nggak ada lampunya. Kalau perlu di situ pasang satpam. Jadi, kalau mayatnya sih otomatis dievakuasi oleh polisi lah, itu urusan polisi. Ya, tapi bagaimana biar image UI tetap baik? Begitu wartawan datang, ya memang benar. Ya, kita harus bikin press conference, berarti bikin. Memang benar ada yang mati atau ada yang meninggal di kampus kami, tapi kita juga belum tahu terkait dengan penyebabnya, ya, karena pihak kepolisian lagi melakukan penyelidikan, tapi teman-teman wartawan silahkan cek lokasi. Begitu dia cek lokasi, bagus kok hutannya, ya enggak? Tempatnya terang, oke, apalagi orang ada satpamnya juga. Jadi kalau misalnya memang ada yang mati, berarti bukan salah UI. UI sudah melakukan pengamanan secara baik. Kan gitu. Image-nya UI bagus atau jelek? Saya tanya sekarang, image-nya UI bagus atau jelek? Bagus sih, Pak. Tetap bagus, nggak salah. Tapi kalau bayangin, wartawan keburu datang, hutannya gelap, nggak ada lampu, nggak ada satpam, jalan keluarnya, keluar masuknya dengan mudah. Apa yang dipikirkan wartawan? Pantes ada yang mati. Ini baru yang pertama, bisa lagi nanti terjadi yang berikutnya. Ya nggak? Ya nggak, saya tanya sekarang. Kita UI pasti salah di situ. Ya, di sini sih memang UI nggak salah. Yang bunuh anak mahasiswa tersebut bukan orang UI. Ya nggak, bukan orang UI, tapi UI salahnya adalah ya gelap, banyak jalan keluar masuk, ya nggak ada pengamanan dan segala macamnya. Makanya saya dengan nomor di situ ada nomor 1, 2, 3, 4. Ada nomor 4 tuh. Ceritakan suatu kejadian secara menyeluruh, terbuka, jujur. Saya kurang setuju. Kalau kami prinsip orang-orang PR, ya itu biasanya bukan ceritakan secara menyeluruh, terbuka dan jujur, tapi tell the truth
but not the whole. Tell the truth, but not the whole. Katakan sebenarnya, tapi jangan seluruhnya. Emang benar ada yang meninggal, ya. Tapi nggak seluruhnya saya ceritakan. Saya nggak mungkin cerita dong. Ya memang sih di UI hutannya gelap, kemudian juga nggak ada satpam, nggak ada lampu lagi. Ya wajar lah ada yang mati. Kan itu nggak mungkin saya ngomong kayak gitu. Kalau saya ceritakan sejujur-jujurnya dan terbuka, saya harus gitu ceritanya. Ya nggak? Tapi tell the truth, but not the whole. Wartawan lihat aja, oke silahkan teman-teman wartawan, silahkan Anda keliling. Kan gitu. Ya nggak? Ngerti nggak sampai sini? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, begitu juga ketika dulu pernah ada kasus Lion Air. Lion Air itu ada pilot yang kedapatan pengguna narkoba. Apa yang harus kita lakukan sebagai humasnya Lion Air? Coba Clarissa. Ya, Pak. Ya, gimana? Kalau misalnya ada kedapatan pilot Lion Air yang pakai narkoba, apa yang harus kita lakukan sebagai humasnya Lion Air? Langsung apa namanya, Pak? Memastikan apa namanya? Mengungkapkan ke media kalau pilotnya itu gimana ya, Pak? Langsung ditindak gitu, Pak. Jadi memastikan agar apa tidak terulang kembali. Itu aja. Itu aja. Itu aja. Oke, itu aja. Siapa lagi belum pernah saya panggil ya? Lena udah sembuh belum itunya? Sinyalnya? Iya, Pak. Tapi maaf ini nggak bisa video. Ya, nggak apa-apa. Gimana, Len? Kalau kamu sebagai humasnya Lion Air, ya, kamu sebagai humasnya Lion Air, terus ada kedapatan pilot kamu yang narkoba, terus gimana? Kalau saya mencari tahu dulu apa yang melatar belakangi. Pokoknya dicari tahu sejelas-jelasnya, habis itu supaya informasi yang nanti dibagikan itu benar gitu, Pak. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau gimana, sesuai dengan keadaannya. Gitu. Reno. Ya, Pak. Gimana? Kalau saya sih, mungkin saya periksa dulu, Pak, pilot Lion Air itu, Pak. Apakah benar dia itu menggunakan narkoba atau enggak. Terus kalau misalkan mau pakai metode yang sama kayak yang UI tadi, ya di media kita suruh lihat aja apa sih report dari hasil pemeriksaannya itu apakah benar atau tidak. Kayak gitu. Iya, kalau memang misalnya ternyata pilotnya Lion Air semuanya aman. Lah kalau ternyata ketahuan ada 10 yang 10 yang narkoba, hancurlah reputasi Lion Air. Ya nggak, udah selama ini reputasinya hancur karena sering delay, terus tiba-tiba sekarang narkoba lagi, ya nggak? Kalau saya gini, oke, yang pertama yang ketahuan tadi, 1 orang ketahuan, pecat dulu. Kasih ke media bahwa kami sudah melakukan pemecatan. Oke. Langkah kedua, secepatnya semua pilot Lion Air dites narkoba. Waduh, kebetulan ketahuan ada 10 orang nih. Oke, 10 orang ini dikeluarkan dulu. Dikeluarkan, kasih pesangon yang lumayan gede. Tolong ya, jangan nyanyi. Jangan nyanyi itu maksudnya jangan ngomong. Kalau kamu tuh dipecat gara-gara narkoba. Nih, saya kasih pesangon gede dulu. Biar diam. Nanti kalau kamu sudah bersih dari narkoba, bisa masuk lagi ke kita. Oke, berarti apa? Kalau saya punya pegawai itu 100, dipecat udah tinggal 99 kan tinggal 1. Ternyata 10-nya yang lain masih narkoba. 89 kan, dipecat 89. Clear, jangan 89. Jangan dipecat semuanya, sisakan 1 yang paling junior. Taruhlah di situ. Jadi ada 1 yang narkoba yang junior, 90 kan.
Oke, nah dari 90 ini, panggil media massa, clear, panggil. Kami punya pegawai 90, kan? Ya, pilot 90. Oke, kita tes narkoba bersama biar ketahuan hasilnya langsung, teman-teman wartawan bisa lihat. Oke, di tes 90. Yang di tes 90 yang kelihatan narkoba cuma berapa? Cuma berapa saya tanya? Cuma berapa? 1 kan? 1 pun itu yang paling junior, tinggal dibilang, oke, teman-teman wartawan, kami sudah tahu hasilnya dari pihak kepolisian bahwa dari 90 pilot kami ternyata ada 1 yang narkoba dan itu adalah pilot yang paling junior yang belum pernah menunggangi atau belum pernah mengendarai pesawat. Dan kami akan proses ya pegawai ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di kantor kami. Clear. Wah, emang bersih loh ternyata Lion Air. Ya enggak? Ternyata yang orang narkoba itu cuma dikit. Bayangin cuma 2%. Ya enggak, cuma 2% dan itu pun yang paling junior. Clear. Ya. Kalau mau lebih lanjut, ketika si anak yang paling yang satu orang tadi itu ketahuan, dipecat, kasih press release bahwa kami sudah melakukan tindakan yang paling tepat sesuai dengan peraturan bahwa pilot menggunakan narkoba akan dipecat. Clear. Ya. Lion Air namanya nggak jelek di situ. Tapi kalau langsung dijeder, langsung dimasukkan ke teman-teman wartawan dibiarkan melihat langsung, ya bayangkan dari 100 orang, 10 orang yang narkoba, berarti ada 10% yang narkoba. Ya enggak? Ya enggak? Kan berarti ada yang dipertanyakan budayanya dari si Lion Air, dipertanyakan peraturannya Lion Air, dipertanyakan manajemennya Lion Air, kan gitu. Ya enggak? Itu menjadi masalah nanti, ya enggak? Yang pasti kayak gitu dulu. Kalau saya jadi humas Lion Air, bilang ngadu sikat dulu yang memang narkoba, baru tampilkan yang bagus-bagus, kan gitu. Jelas ya? Makanya saya kadang-kadang sedih kalau kita ketemu sesama sarjana komunikasi, PR itu dianggap yang suka bohong. Karena apa? PR itu yang menutupi semua yang nggak baik jadi baik. Istilahnya kalau yang cewek-cewek ini ya, punya bekas jerawat, nah PR itu adalah bedaknya. Yang nutupin tadinya banyak bopeng, banyak bekas-bekas, kelihatan mulus. PR itu yang membuat organisasi itu tetap terlihat cantik. PR itu yang membuat organisasi yang terlihat tetap oke, tetap bersih, tetap nggak ada masalah. Itu namanya PR. Sama, waktu ingat Angelina Sonda. Angelina Sonda itu adalah dari Partai Demokrat ya, yang bermasalah karena korupsi. Itu udah diatur, Mbak. Ya, nanti masuk persidangan, pakai baju putih. Kenapa? Putih itu melambangkan bersih, suci, ya enggak? Sehingga Mbak itu enggak neko-neko. Coba kalau Mbak pakai baju merah, berarti Mbak apa nantang kan gitu, ya enggak? Itu udah diatur pakai baju putih. Itu komunikasi nonverbal kan? Menggambarkan bahwa dia itu bersih, suci, putih kan gitu. Oke, jangan lupa ya Mbak, pakai kerudungnya. Clear. Orang Indonesia itu orang yang sangat religius, ya enggak? Kalau udah pakai kerudung pasti dianggap baik gitu loh. Lihat beberapa masalah wanita-wanita yang bermasalah di Indonesia, begitu ketangkap polisi, langsung pakai kerudung. Kadang-kadang saya sedih juga gitu loh. Ya, kenapa kerudung dijadikan sebagai sesuatu untuk menutupi kalau yang salah gitu loh ya. Oke, Angelina Sonda juga begitu masuk, Mbak, tolong jangan pakai sepatu yang cetak-cetok ya. Yang bunyi sepatu hak. Kalau cewek-cewek itu suka bunyi yang sepatu hak. Kenapa? Karena sepatu cetak-cetok itu menggambarkan kalau kita tuh angkuh. Ya, pandangannya lurus, cenderung agak ke bawah dikit, bahwa Mbak menggambarkan penyesalan. Sehingga ketika Mbak nanti di penjara, Mbak dinyatakan salah, masyarakat nggak menghujat Mbak. Kenapa Mbak tetap kelihatan humble, kelihatan ramah, kelihatan santun, gitu loh. Ada orang yang udah di penjara, ya nggak? Kita makin sebel gitu. Kenapa mereka tidak menggambarkan mereka yang santun, mereka yang ramah, segala macam. Omongannya dijaga ya Mbak. Ya kan? Apalagi Angelina Sonda kan putri Indonesia kan, omongannya memang sudah diatur dengan baik. Itu tugasnya PR mengatur itu semua. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini. Nggak ada? Halo? Ada nggak nih? Hehehe. Ada, Pak. Kayaknya tidak, Pak. Oke, next. Nah, negosiasi ya, bahwa kita semua pasti bernegosiasi ya, mau dalam hal formal maupun informal pasti ada negosiasi. Contohnya kayak kalian nanti mau KTTA nih kan sebentar lagi kan, pasti kalian bernegosiasi dengan dosen pembimbing kalian. Tips saya dalam bernegosiasi adalah yang pertama, ya, ketahui dulu karakteristik dari dosen pembimbing kalian. Ada yang sanguinis,
koleris, flekmatis, melankolis. Kalau yang koleris, ya kalian datang harus tepat waktu, ya. Datang harus jangan ngeyel, jangan sok tahu. Orang-orang koleris itu paling nggak suka dengan orang-orang yang sok keminter, sok tahu. Jadi walaupun kalian tahu, biarkan si dosen yang berbicara. Walaupun tahu nih, aduh ini kayaknya bapak ini nggak up to date deh, salah deh. Tapi tetap aja biarin aja. Karena dia orang-orang koleris itu nggak suka dengan orang-orang yang melihat orang yang lebih oke gitu loh ya. Kemudian ada yang melankolis. Kalau melankolis jelas, kalian datang, kalian harus bawa data dan fakta. Begitu ditanya, ini datanya dari mana? Biasanya tanya gitu. Kok gitu? Valid nggak sumbernya? Bisa nggak cari ini? Nah, itu mereka pasti ngulet di situ aja. Kalau yang pragmatis, itu pasti gini. Itu yang pragmatis paling enak. Kalau dapat dosen pragmatis, ini udah oke kan mas? Untuk ukuran atau standar penulisan udah oke kan mas? Pasti gitu. Udah oke pak, ya udah saya tanda tangan ya. Itu paling kayak gitu. Ya. Atau yang sanguinis. Kalau sanguinis itu adalah mereka yang suka happy-happy. Ajak dulu aja ke kafe. Pak, ngobrol di kafe, Pak. Ngobrol, ngopi-ngopi bentar, Pak. Gitu ya enggak? Nggak usah kalian yang bayarin, tapi mereka udah diajak ngafe bareng aja udah seneng mereka. Mereka sukanya ngomong gitu loh. Kalau orang sanguinis itu sudah terjalin hubungan emosionalnya udah oke, lancar dapat tanda tangan. Nah, itu namanya yang pertama adalah ketahui dulu karakter masing-masing orang. Yang kedua adalah feed forward. Ya, feed forward. Ya, feed forward itu adalah sebelum kita berhadapan dengan lawan negosiasi, maka kita harus tahu apa yang dia suka dan dia tidak suka. Misal contohnya nih ya, waduh Pak Satria ini hobinya makan coklat, misalnya. Wah, begitu pembimbingan datang dulu, Pak, maaf Pak, ada titipan dari Mama kemarin dari Malaysia bawa coklat ini buat Bapak. Itu udah kalau orang sanguinis sudah happy kali. Ya, itu udah happy kali. Modelnya kayak gitu. Kita harus tahu itu namanya feed forward. Kalau feedback kan kita dapat setelah berkomunikasi. Tapi kalau feed forward kita cari sebelum kita melakukan komunikasi agar komunikasi kita lancar. Gitu loh. Oh, Pak Satria kan nggak suka dengan orang-orang yang misalnya badannya kurang wangi atau bau gitu kan. Ya begitu datang ya harus pakai minyak wangi. Nah, itu pasti udah happy. Tapi kalau datang ke tempat saya minta tanda tangan badan kalian bau, saya udah emosi duluan gitu loh. Gimana ceritanya saya mau tanda tangan kan gitu. Ya. Next. Proses negosiasi ada yang pertama tahap perencanaan, dari menentukan siapa yang mau kita ajak bernegosiasi, entah dosen pembimbing KTTA kalian, entah calon mertua kalian, entah calon pacar kalian, itu namanya menentukan sasaran. Kemudian strateginya gimana nih? Mau langsung, mau via WA, atau gimana? Kemudian memperjelas proses negosiasi. Itu kalian harus jelas. Misalnya kalau saya WA selamat pagi, kalau dibalas cepat, apa yang akan saya tanyakan? Kalau balasnya lama, apa yang harus saya tanyakan? Kalau dia nanya ini, apa yang harus saya jawab? Kalau dia jawabannya ini lagi, apa yang harus saya tanyakan lagi? Itu kalian perjelas. Nah, begitu sudah, ya itu kan tahap awal nih, ya perencanaan. Begitu udah ketemu langsung, nah disitulah implementasinya gimana nih? Jangan mau negosiasi malah deg-degan, malah nervous, yang di otak malah hilang kan gitu. Apa yang kita obrolin pertama? Oh, Bapak ini hobi sekali main golf, gitu kan? Ya, kalau orang koleris begitu dia nanya, Bapak suka golf ya? Nah, itu langsung apa-apaan lu kan gitu. Tapi apa? Yang paling smooth adalah pura-pura bawa majalah golf, ya. Pura-pura bawa majalah golf, gitu kan? Pasti kan orangnya mulai gini, kok dia bawa majalah golf sih? Pasti dia bakal nanya, itu majalah golf siapa? Oh enggak Pak, ini punya papa saya tadi nitip. Oh Bapak kamu suka golf ya? Iya sih Pak, Bapak saya suka golf, suka main di sini. Oh main di sini. Nah itu kalau udah ada obrolan seperti itu, chemistry sudah terbangun, emosi sudah ngeblend, ya itu mudah dapat tanda tangan atau mudah mendapatkan goal negosiasi kita. Ya, nah jangan langsung to the point. Istilahnya baru pertemuan pertama masa udah nembak, ya enggak? Kalau baru PDKT sekali, ketemu sekali, nonton bareng sekali, masa langsung udah nembak? Ntar dulu, lihat dulu setelah kita ketemu pertama kali, dilihat dulu gimana reaksinya. Saya ngechat makin balasnya cepat atau makin lambat. Saya ngechat, ya, saya nge-WA, balasnya sehari kemudian atau enggak. Kalau saya nge-WA, balasnya cepat, oh berarti ada responnya positif. Tapi kalau saya nge-WA, balasnya masih 3 jam, 4 jam, padahal udah centang biru, oh berarti saya dapat responnya kurang baik. Ya enggak? Nah, baru
Atur lagi strateginya sampai kira-kira 70-80% kita diterima kita diterima tembakan kita atau negosiasi kita goal kan gitu. Tunggu sampai 70-80%. Kalau yang cowok-cowok yang udah pernah pacaran pasti ngerti kok. Jangan langsung main tembak aja gitu loh. Tahan dulu, kelihatan dulu berapa persen kira-kira saya diterima. Ya, sama kalau kalian juga minta tanda tangan KTTA, berapa persen saya kira-kira ditandatangani oleh dosen saya. Atau jangan-jangan malahan saya ngajuin tanda tangan, saya malah diusir kan gitu, ya nggak? Itu namanya proses negosiasi, ditinjau dulu, jangan tiba-tiba langsung. Atau misalnya kayak kalian pinjam duit, barusan tadi pagi. Ada teman saya, udah lama nggak ketemu terakhir itu di bulan Desember tahun lalu, ya nggak pernah ngechat saya, di Instagram saya juga dia nggak pernah komen, nggak pernah ngasih reaction, nggak pernah apa, tiba-tiba tadi pagi, Assalamualaikum Sat, gitu. Ya saya kan, ya jawab dong, Waalaikumsalam. Ada apa nih, gimana sehat Sat? Sehat. Gini Sat. Nah, kalau udah gini tuh udah deg-degan saya. Waduh, berarti ada sesuatu nih. Saya mau pinjam duit boleh nggak? 5 juta aja. Ngechat nggak pernah, kabar nggak pernah. Dulu kemarin Desember ketemu aja cuman say hello, cuman acara kantor. Tiba-tiba pinjam duit. Kan kesel nggak? Kecuali kalau orang deket. Kalau orang deket tuh berarti apa? Ada urusan, nggak ada urusan, kita masih menjalin hubungan baik. Paling tidak, saya update Instagram, di komen. Paling nggak kan gitu, ya nggak? Itu kan salah satu cara untuk menjalin kita biar berhubungan terus dengan orang lain, ya pakai media sosial, kan gitu. Paling tidak, kalau ke Jakarta, nanya, saya bisa ketemu apa enggak? Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk pinjam duit. Kan kesel. Kalian juga kalau pinjam duit punya etika lah. Istilahnya kalau kalian mau minta uang ke orang tua kalian, kan nggak langsung, mah minta duit kan enggak? Ya enggak, pijet-pijet orang tua dulu. Mah apa kabar, mau capek banget kayaknya hari ini, mah. Ya enggak, pijet-pijet dulu. Ya mah, mau Dede ambilin minum enggak, mah? Ya enggak. Mau ada bikinin kopi enggak, mah? Kan gitu, ya enggak. Ngapain dulu baru terakhir, mah minta duit dong, kan gitu. Kan ditinjau dulu nih orang tua lagi bad mood apa enggak. Jangan-jangan lagi bad mood. Kalau bad mood, baru minta udah diusir kita, kan gitu. Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sebelum saya akhiri. Nggak ada? Kalau tidak ada, kita ketemu hari Kamis jam berapa ya? Jumat ya kita ya? Hah? Ya Pak, hari Jumat. Jumat Oke, ya, pagi jam 7.30 juga. Oke ya. Ingetin saya ya, Kamis malam ya, saya takutnya lupa. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi hari Jumat pagi. Ya, sehat selalu untuk kalian. Ya, jaga kesehatan, jaga imunitas kalian agar kalian tetap bisa berkegiatan. Ya, sampai ketemu hari Jumat dan nanti minggu depan kita kuis ya. Kuis dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-6. Minggu depan, bukan minggu ini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dadah.